ini sesuatu yang ini justru menggelorkan. Di mana kenapa kita harus melihat ini sebagai sesuatu yang serius? Anda tadi sudah mengatakan terlambat dan apa tadi fatal? Salah, diksi kedua diksi yang salah. Diksi yang salah. Tidak perlu membenci Rosi. Justru ini logical fallacy gitu loh. Karena kayak tadi kita benci Nike, wong dibuatnya di Mojokerto, dibuatnya di Tangerang, nanti kalau turun jadi malah. Tapi bagaimana kita bisa membuat barang yang setara Nike dan itu produk dalam negeri. Dan itu juga kadang-kadang kita perlu brandnya internasional. Kalau kita benci, akhirnya kita dianggap gini, orang yang maju, orang yang kompetitif, Rosi. Kepala negara itu guru utama bangsa, kalimatnya itu digugu dan ditiru. Kata benci itu tadi logical fallacy. Oke, tapi apakah memang sebenarnya apa yang dikatakan oleh Presiden merefleksikan? Hati-hati, karena sekali kepala negara ngomong kata benci, jangan dianggap berat. Tidak, ini justru utama karena menunjukkan kerangka berpikir yang nanti akan diikuti. Bayangkan kalau inovator-inovator muda kita tidak terpesona sama Steve Jobs, sama Apple, tidak terpesona sama... Nah, itu yang terjadi. Nanti tidak punya bagaimana inovasi itu muncul. Ilmu pengetahuan dari mana saja, produk bagus dari mana saja. Tapi kita bisa membentuknya dan menawarkannya lebih baik lagi. Logical fallacy Presiden ini yang salah, Rosi. Oke, mungkin jangan-jangan ini strategi improvisasi Presiden Jokowi. Bukankah ia selama ini selalu dituduh asing dan aseng? Boleh jadi, tetapi cara improvisasi yang salah, tidak seperti itu. Karena itu nanti akan membuat banyak orang berpikiran sempit. Banyak orang tidak siap untuk berkompetisi. Banyak orang di era globalisasi sekarang justru menutup diri dan itu membuat bangsa kita kian terpuruk, Rosi. Saya masuk ke Bung Arya Bima, ini saya bilang terlambat dan salah. Apa yang diucapkan diksi oleh kepala negara itu sesuatu yang menjadi pegangan oleh masyarakat. Jadi tidak ada yang namanya era globalisasi, era perdagangan bebas ini sama saja dengan kita bebas berdagang di mana saja. Jadi Bung Rocky, Bang Mardhani, udahlah saya juga 20 tahun di Komisi 6 mengawasi bagaimana neraca perdagangan kita yang selalu defisit. Benar-benar ada yang namanya membenci barang asing itu di setiap negara ada. Jadi bukan sesuatu yang harus dianggap, wah ini bahaya. Iya, dia dengan bahasa non-tarif barrier, dengan bahasa proteksi, dengan bahasa karatanisasi. Indomie kita itu nggak bisa masuk Cina sulit, ya kan? Ikan kita, dia ngambil nyuri ikan kita, begitu masuk sana katanya ikan kita ada arseniknya, ada berbagai macam hal. Jadi saya melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Presiden ini kita tunggu-tunggu betul ya. Kita tunggu-tunggu orang yang punya niat semacam ini gitu. Konteks frame-nya harus ini afirmatif. Saya malah menunggu bagaimana dengan kata benci ini ya, kata benci ini harus benar-benar realisasi kata ini ke perdagangannya, ke pertaniannya, ke hilirisasi di kementerian sektoral ya. Karena ini sudah gila kita ini. Okay. Ya, mania barang impor. Okay. Ya. Saya rasa Bung Arya barang kita. Ya, Bung Arya Bima membuat ini menjadi lebih, kan banyak orang melihat, aduh udah itu improvisasi. Kalau kita lihat sebenarnya itu off the text. Kalau kita lihat dalam 2-3 kali Presiden menjawabnya itu tidak membaca teks. Nggak gini, Bung Arya Bima, saya mau memberikan ilustrasi bagaimana orang membincangkan ini setelah Presiden. Kalau kata benci, bukan, saya mau mengatakan ada kata cinta yang terlalu berlebihan dengan produk asing. Ini antitese. Kita sekarang ini udah mania, kita ini menjadi manusia yang sangat konsumtif, kita ini menjadi manusia komprador asing dalam artian yang lebih smart, dalam artian mendekonstruksi pikiran produk barang kita sendiri. Jadi kata benci ini antitese karena orang-orang kita, ya termasuk Rocky, mungkin termasuk saya, termasuk Rosi, sudah menjadi barang asing ini menjadi sesuatu yang benar-benar lebih dan menegasikan barang nasional kita. Okay. Jadi menurut saya, mulai hari ini kita hanya gunakan produk-produk dalam negeri. Saya tolong kasih tahu handphone apa yang bisa saya gunakan. Bukan mengimbangi. Saya katakan kita akan berimbang dengan diksi membenci ini. Saya tuh Rosi. Dan benci. Rosi. Ya. Kata dan benci ini upaya untuk menjelaskan bagaimana dalam konsep Arvin McTerson ini lebih pada bahasa pop. Oke. Ini bahasa pop yang ingin menumbuhkan semangat anak bangsa ini agar lebih kreatif dalam memproduksi
produk-produk buatan dalam negeri yang sekaligus menumbuhkan Saya memberikan kepercayaan kesempatan. diri. Oke. Saya kira Ini itu. Pak Rosi, ini Jadi jangan terus kemudian dilihat pada diksi kata bencinya, tapi ini antitese dari kata kita gandrung gila terhadap produk asing. Coba saya masukkan problem ini di dalam metode berpikir yang agak komprehensif. Kita hidup di dalam global supply chains. Jadi kalau kita mau pretel yang mana yang lokal, yang mana yang global. Victoria's Secret, produk yang romantis itu merek Inggris. Diproduksi di Israel. Dijual di pasar Cipulir. Bagaimana kita tahu yang mana yang bagian lokalnya, yang mana yang bagian globalnya? kok Anda tahu banget soal Victoria's Secret, Bung Rocky? nggak ada di Cipulir. Gak ada deh kayak di Cipulir Nggak ada Victoria's di Secret. Cipulir. Semua hal yang Gak ada. Nggak ada tuh di Cipulir. Bohong. Iya. second line-nya dijual di Cipulir. Bagaimana? Nggak ada di Sekali Cipulir. lagi, kita ada di dalam dunia yang terikat di dalam rantai perdagangan global. Komponen-komponen itu nggak mungkin Anda tentukan lokal apa enggak. Kalau gitu Anda stop untuk produksi nanti baterai litium, nikel, untuk supply mobil listrik yang ada di India, Tesla itu tuh. Karena itu artinya kita mendukung produk mobil asing tuh. Jadi Ya, tapi kan sebenarnya pada kenyataannya ya kan hari ini juga Menteri Perdagangan mengatakan pernyataan Presiden itu sama sekali tidak bersifat atau menggambarkan kebijakan yang real sebagai proteksionis, tertutup, anti asing, tidak. Itu hanya semangat untuk melindungi produk lokal. Brand. Sebetulnya dia bicara silakan brand. siapa yang bersemangat. Kalau didengar pidatonya tuh dia bicara brand. Brand Indonesia. Dia ingin supaya ada brand Indonesia yang muncul, yang dicintai oleh oleh orang-orang Indonesia. Nggak boleh beli Toyota, beli Honda, padahal produknya 75% itu produk dalam negeri gitu. Jadi kata benci tetap kata yang salah, Rocky. Saya melihat Ya, kata benci adalah kata yang salah. Oke, itu dari Bung, Anda cukup konsisten, Bung Mardhani Alisera mengatakan kata benci yang diucapkan oleh seorang presiden itu salah.